Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina Juhaifa Lubis dengan NIM 0203230107. Di sini saya akan menyelesaikan tugas hukum ekonomi syariah tentang akad ijaroh. Yang pertama ada pengertian akad ijaroh. Akad ijaroh ini adalah sesuatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna suatu barang selama periode masa berlaku akad, yaitu setelah pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Sedangkan pengertian akad ijaroh menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian akad ijaroh adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang yang didasarkan pada transaksi sewa menyewanya, di mana pemindahan ini tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan itu sendiri. Selanjutnya adalah rukun akad ijaroh. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembiayaan ijaroh dijelaskan beberapa rukun ijaroh, di antaranya sebagai berikut. 1. Ada pernyataan ijab qabul atau sigot atau pernyataan sewa dari kedua pihak. Yang kedua, ada pihak yang melakukan akad, terdiri dari pemberi sewa atau pemilik aset dan penyewa atau pengguna aset. Dan yang ketiga, manfaat dari aset yang disewakan dalam ijaroh harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah atau ujaroh. Selanjutnya adalah syarat akad ijaroh. Dalam suatu perjanjian sewa menyewa, penting untuk selalu memperhatikan syarat-syaratnya agar proses transaksi dapat terjalin secara sah. Berikut adalah syarat akad ijaroh yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang menyewakan, tidak atas keterpaksaan. Kemudian, orang yang tidak sah melakukan akad ijaroh adalah orang yang belum dewasa atau belum dalam keadaan tidak sadar. Yang kedua, objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realita dan tidak dilebih-lebihkan sehingga meminimalisir unsur penipuan. Yang ketiga, kegunaan dari objek yang disewakan merupakan sesuatu yang bersifat mubah atau dibolehkan, bukan haram. Dan yang keempat, pemberian imbalan atau upah dalam transaksi ijaroh harus berwujud sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak penyewa. Selanjutnya adalah contoh akad ijaroh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang sedang mencari bangunan untuk dijadikan tempat usaha, kemudian ia bertemu dengan pihak yang sedang menyewakan propertinya. Setelah menunjukkan detail serta keadaan bangunan, penyewa akhirnya setuju dengan properti tersebut. Maka dibuatlah kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah keduanya menyetujui kesepakatan tersebut, selanjutnya pihak penyewa dapat menggunakan seluruh manfaat dari bangunan dan yang menyewakan juga memperoleh manfaat melalui upah. Jika dibandingkan dengan akad lain, kelebihan akad ijaroh adalah dalam hal objek transaksi akad ini lebih fleksibel. Selain itu, bila dibandingkan dengan investasi, risiko usaha akad ijaroh lebih rendah karena pendapatan sewanya cenderung tetap. Assalamualaikum Bu. Jadi gini Bu, saya lagi cari sewa kos gitu Bu. Waalaikumsalam. Saya ada ini Bu, tinggal satu rumah lagi. Tempatnya kira-kira aman. Kata di depan itu ada satpam yang dijaga. Boleh ditengok dulu Bu. Ini kan sudah dimakan gitu dia Bu, jadi jauh lah dia dari maling. Kira-kira semuanya berapa ya Bu? Kalau per bulan dia, kalau sendiri dia 600.000 Bu. Kalau bisa bagi dua, nanti entah itu ada kawannya gitu.
nak.